نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Cocok nih, Mat. Supaya kena KB maksudnya, Mat. Ya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan kitab Umdatul Ahkam, masih di bab mandi dari janabah. 37 Salim, 37 ya. Mudah-mudahan kita masuk ke 37 kemudian melanjutkan 38. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis yang ke-37. Kita hanya membahas tentang perawi-perawinya, semuanya dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ahlul Bait. Saya bacakan hadisnya, kemudian langsung masuk ke pembahasan. An Abi Ja'farin Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, dari Abi Ja'far. Abi Ja'far ini dikenal dengan julukan Baqir, Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, putra dari Ali. Ali ini yang sering dikenal dengan Ali Zainal Abidin atau Ali Az-Zaki. Ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Ini radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Ada berapa nama? Muhammad, Ali, Husain, Ali, dan Abi Talib. Ada 5. Yang dimaksud dengan radhiyallahu anhum 4 saja, dikecualikan Abu Talib, karena Abu Talib mati dalam keadaan kafir, dan kita tidak boleh mendoakan orang kafir yang telah mati di atas kekufurannya. Tidak boleh, siapapun dia. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan atau akan berdoa untuk Abi Talib radhiyallahu anhu, mat mushaf mat. Afan. Saya mau buka surat Taubah. Allah Subhanahu wa taala katakan, jazakumullah khair. Wa ma kana lin-nabiyyi. Sebentar, saya buka surat At-Taubah. Sudah hafal, tapi kadang-kadang kalau cepat keluar itu sulit. Harus dipancing. Mana tuh? Nah, ayat 113. Ma kana lin-nabi. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun buat orang-orang musyrikin, untuk mendoakan kebaikan buat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mereka mati di atas kekufurannya. Tidak boleh. Walau kanu uli kurba, walaupun orang-orang kafir tersebut
adalah orang-orang yang terdekat. Selama mati di atas kekufuran, maka tidak boleh kita mendoakan, tidak boleh beristighfar untuk mereka apabila telah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni api neraka jahim. Akan tetapi apabila orang kafir masih di atas kekufurannya dan dia dalam keadaan hidup, maka boleh kita mendoakan kebaikan. Sebagaimana kita mendoakan orang kafir tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendapati ada satu kepala suku yang sakit atau satu kepala kabilah yang sakit, pemimpin kabilah sakit. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah orang kafir ini yang dia masih dalam keadaan kafir. Meruqyah artinya adalah mendoakan kebaikan buat seseorang. Dan yang Abu Sa'id radhiyallahu anhu lakukan mendoakan kebaikan buat orang kafir supaya orang kafir ini mendapatkan nikmat sehat kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, akan tapi bahkan membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id. Maka kita ketika bermuamalah, karena tidak semua tetangga kita orang muslim, ada juga orang kafir, bisa kita doakan kebaikan yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia mereka bisa. Mudah-mudahan sehat terus, enggak apa-apa. Kemudian mudah-mudahan dagangannya lancar, tidak mengapa. Karirnya sesuai dengan harapan, tidak mengapa. Bahkan Syekh Abu Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Mu'jamul Manahi Lafdhiyah, beliau mengatakan termasuk hal yang dibolehkan ketika kita mendoakan orang kafir di hadapan orang kafir dengan mengatakan semoga Allah memuliakanmu. Itu boleh. Lebih-lebih ketika kita mengatakan hal tersebut dalam hati kemuliaan ini adalah dengan masuk Islam. Annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir bin Abdullah, bahwasanya Abu Ja'far Al-Baqir Muhammad ini dia bersama dengan bapaknya yakni Ali Zainal Abidin di sisinya Jabir bin Abdullah di majlis ilmu. Wa indahu qaumun, dan bersama dengan Jabir bin Abdullah ada kaum yang mereka berkumpul dan mengambil pelajaran dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat yang banyak membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya termasuk 7 sahabat besar, 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kumpulan hadisnya lebih dari 1000. Antum dapati bagaimana seorang yang memiliki kemuliaan nasab, Muhammad ibn Ali ini tidak diragukan kemuliaan nasabnya, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasab yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan terputus. Kullu nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi hadza. Kata Rasulullah, setiap nasab itu tidak akan bermanfaat, putus pada hari kiamat. Putus kecuali nasabku ini, kata Rasulullah. Sehingga walaupun dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masih bisa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda dengan anak-anak perempuan yang lainnya, beda. Tidak bisa dinisbatkan kepada kakeknya dari ibunya, tidak bisa. Akan tapi kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah, putri-putrinya pun membawa nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawakan hadis ini kepada Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau meminang putrinya
Ali radhiyallahu anhu yang bernama Ummu Kulsum, dan Ali radhiyallahu anhu menerima pinangan dari Umar bin Khattab. Jadi orang yang mulia nasabnya, bukan hanya mulia nasabnya, bahkan termasuk dari ahli ilmu. Mereka adalah orang-orang saleh yang dibina oleh orang-orang saleh dan berada di lingkungan orang-orang saleh dan memiliki ilmu, memiliki nasab. Akan tetapi ketika dalam ilmu, mereka adalah orang-orang yang lapar dalam majelis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi. Akan tetapi dengan majelis ilmu mereka sangat dahaga, sehingga tidaklah mereka mendengar ada ahli ilmu, lebih-lebih seorang sahabat yang mulia, maka keduanya menghadiri majelis ilmu tersebut. Bahkan kemudian di bawahnya ada dari putranya, dari cucunya Ali radhiyallahu anhu yang lain yang bernama Hasan, walaupun bukan dari cucunya Fatimah radhiyallahu anha, ada di majelis tersebut ketika mendengar ada ahli ilmu, sehingga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mulia, baik dari ilmu, baik dari amal saleh, baik dari sisi keturunan, dari nasab, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa lapar dengan ilmu. Fasa'aluhu 'anil ghusli, maka mereka bertanya tentang bagaimana cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi yang sifatnya ibadah, mandi janabah. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, yakfika sa', cukup buat kamu apabila kamu akan mandi dalam mandi ibadah, hanya sa' saja, satu sa'. Satu sa' itu arba'atu amdad, 4 mud, atau mungkin sekitar 2,75 liter. Satu ember ada ya kawan? Ada nggak ember besar segitu? Jadi nggak terlalu banyak. Bahkan dikeluarkan fatwa oleh lajnah yang berkaitan dengan hal ini, dibawakan oleh Syekh Syuair, sekitar 3 liter saja. Itu 3 liter lebih dari apa yang tadi saya sebutkan. Bahkan beliau mengatakan itu lebih. Jadi 2,75 liter saja. 2,7 sekian. Itu mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang yang berkata, faqala rajulun ma yakfini, tidak cukup untukku. Saya kalau mandi tidak cukup dengan 2,75 liter tadi. Tidak cukup, harus lebih banyak dari hal tersebut. Maka faqala Jabirun, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka. Maka satu sa' tadi telah cukup buat orang yang lebih lebat rambutnya daripada kamu, dan lebih baik dari engkau dari sisi manapun juga. Karena yang bertanya nanti, yang menyela ini adalah Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali, cucunya Ali radhiyallahu anhu. Maka kata Jabir ibn Abdullah, satu sa' ini telah cukup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berittiba dan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal. Dalam ibadah, tata cara ibadah. Kalau mau melaksanakan perintah Allah, haruslah merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua tindakan, semua perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengatakan hal tersebut adalah perkataan yang baik, tindakan yang baik, lagi benar apabila tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus merujuk kepada Rasulullah. Semua perbuatan, semua perkataan, semua tindakan ditimbang dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contohnya. Kita sering mengatakan, tadi dalam muqaddimah tidak saya bacakan. Wa khairal huda
huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling baik adalah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan, puasa apa yang paling afdol setelah puasa Ramadan? Apa ikhwan yang paling afdol? Puasa Daud. Muharram. Apalagi ikhwan? Senin Kamis. Bisa antum Senin Kamis bisa. Terus apa lagi? Enggak ada yang jawab puasa Daud. Puasa Daud. Sebagian ulama mengatakan puasa Daud. Akan tetapi yang rajih adalah puasa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidul Mursalin, untuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang terbaik dari diciptakannya Nabi Adam sampai manusia akhir zaman setelah para nabi dan para rasul siapa? Para sahabat. Karena menemani manusia terbaik juga. Sehingga amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik. Nabi terkadang dalam 1 bulan puasa sangat banyak sekali walaupun tidak seluruhnya. Dan terkadang seperti dalam puasa Sya'ban ya. Bahkan terkadang kata Aisyah, Nabi terkadang tidak puasa sama sekali. Hanya milih 3 hari saja. Contoh yang lainnya apa ya kawan? Contoh yang lainnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dianjurkannya dan dicontohkan oleh Nabi membacanya apa ikhwan? Surat Al-Kafirun pertama dan yang kedua Al-Ikhlas. Dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sholatnya Rasulullah dalam sholat Qobliyatul Fajar itu sangat ringan sekali. Sangat ringan. Tidak berlama-lama. Sampai kata Aisyah, saya ragu. Jangan-jangan Nabi gak baca Al-Fatihah. Saking ringannya. Maka ketika ada orang yang dalam Qobliyah Fajar ini bacanya Al-Baqarah, rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua bacanya Ali Imran. Misal ini, itu jangan-jangan udah waktu duha kali ya. Misal ini. Mana yang paling baik ikhwan? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Karena inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dan metode beribadah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bantahan para salafus saleh. Ketika ada yang membantah, dibantah dengan dalil. Rasulullah telah melakukannya dan ini yang paling baik. Lebih-lebih Rasulullah itu rambutnya lebat, gondrong, sampai mendekati ke pundak, menutupi telinganya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja cukup dengan rambut yang lebat, maka gimana engkau? Para ulama yang lainnya menyatakan bahwasanya 2,75 liter, 2,750 liter segitu kali ya. Yang kurang dari 3 liter ini, apabila seorang mandi dengannya, bisa jadi ketika mandi itu sampai akar-akar rambut ataupun kulit yang ada rambutnya itu tidak tembus. Maka itu tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air yang hanya 1 sok saja, kemudian rambutnya lebat, kemudian tidak sampai, dan ada kemungkinan tidak sampai kepada yang bagian bawah di
di rambutnya. Tidak seluruhnya kena, bisa jadi sebagian kena, sepertiga kena. Artinya ketika seorang mandi ataupun melakukan ibadah taharah, tidak atau harus menjauh dari was-was. Jangan-jangan ini sangat bahaya. Apabila dia sudah merasa kena, sudah cukup. Jangan sampai memperturutkan bisikan-bisikan yang bisa jadi itu datangnya dari syaitan. Thumma ammana fi thawbin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menjadi imam untuk kami dengan satu baju. Artinya bajunya tidak berlapis-lapis. Jadi baju pada zaman dulu itu yang bagian bawah adalah izar, yang bagian atas adalah rida. Dan itulah yang dulu digunakan. Dan nanti juga terkadang ada baju-baju yang lain, seperti baju dalam melakukan safar, maka beda lagi. Maka Jabir ini mencontohkan beliau sholat dengan satu baju. Jadi artinya apabila seseorang, terutama laki-laki, dalam ibadah umrah, kemudian dalam keadaan ihram, kemudian akan menunaikan sholat, maka itu tidak mengapa dengan baju ihram yang ia kenakan, selama menutup auratnya, selama bagian pundaknya ini tertutup. Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian sholat kemudian bagian pundaknya itu terlihat. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma'a ala ra'sihi thalatha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya, menyiramkan air di atas kepalanya tiga kali dengan hanya satu sok saja. Qala radhiyallahu anhu, berkata penulis, semoga Allah meridainya, ar-rajul ladzi qala ma yakfini, orang yang berkata kepada Jabir ibn Abdullah tidak cukup untukku, dia adalah Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, dan ditegaskan abuhu Muhammad ibn al-Hanafiyah, dan bapaknya adalah Muhammad bin al-Hanafiyah, bukan dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinisbatkan kepada Al-Hanafiyah karena ibunya adalah dari Bani Hanifah, sehingga dinisbatkan kepada ibunya supaya membedakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Kita langsung masuk saja ya ke bab tayammum. Yang berikutnya adalah bab tayammum. Tayammum secara bahasa, jazakumullah khair, secara bahasa adalah tujuan. Ketika saya mengatakan tayammamtu, artinya saya memiliki tujuan ataupun maksud. Tayammamtu ilal masjid, saya menuju ke masjid, memiliki maksud menuju masjid. Adapun secara istilah, qasdu isalit turabi ilal wajhi wal kaffain bi syara'it mahsusah badalan an taharatil ma inda ta'adzuri istimalihi. Bermaksud menyampaikan atau menggunakan turab, tanah, ke wajah ataupun kedua telapak tangan dengan syarat-syarat tertentu dalam rangka mengganti bersuci dengan air ketika tidak bisa menggunakan air. Dan tayammum ini telah tercantum dalam kitab, dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, surat Al-Maidah ayat yang ke-6 dan surat
An-Nisa ayat ke-43. Kita baca dari ayat yang ke surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan menunaikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka fattahharu, kalian bersucilah, mandilah dengan mandi janabah. Jadi yang bagian pertama itu yang berkaitan dengan hadas kecil. Bagian yang pertama dari fagsilu sampai ilal ka'bain itu hadas kecil. Hadas kecil itu yaitu yang melalui kubul dan dubur, baik itu kencing, madhi, wadi, ataupun kentut dan yang lainnya. Itu hadas kecil. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian membahas tentang hadas besar. Junub baik itu karena berhubungan badan ataupun keluar mani. Maka cara menghilangkannya dengan apa? Fattahharu, dengan kalian mandi dengan mandi yang telah dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, atau salah seorang di antara kalian dia telah menunaikan hajat besar, buang air besar. Al-ghaid ini adalah nama tempat, bukan kosakata langsung yang membahas tentang kata yang jelek ini, bukan. Karena dalam Al-Quran tidak ada kosakata yang demikian. Al-ghaid itu arti aslinya tanah yang tanahnya itu ke dalam, kemudian orang yang apabila melihatnya itu tidak kelihatan apabila orang masuk tempat ini. Ini namanya ghaid. Orang-orang dulu apabila mereka mau buang hajat, maka menuju ke tempat tersebut. Sehingga bukan ketika dia melakukan itu namanya al-ghaid, bukan. Akan tapi nama tempat diberikan kepada perbuatan dalam rangka kinayah, kata kiasan. Sehingga dalam Al-Quran tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kata-kata porno, tidak ada. Orang yang mengatakan hal tersebut menunjukkan dia jahilun bil lughah, dia tidak mengerti dengan bahasa Arab. Aula mastumun nisa, atau telah berhubungan badan dengan istri-istrinya. Jadi di sini disebutkan apabila sakit, kemudian au falam tajidu ma'an, kemudian tidak memiliki air, tidak menemukan air dalam keadaan sakit ataupun safar, ataupun dia selesai buang hajat atau telah mendatangi istrinya, kemudian ketika akan mengangkat hadas, menghilangkan hadas, dikatakan oleh Allah falam tajidu ma'an, dia tidak menemukan air. Adapun yang sakit, walaupun dia menemukan air, memiliki air, maka tidak mengapa dia tayamum. Yang menjadi pembahasan adalah apabila dia safar ataupun mukim, air sangat langka, dia mau bersih-bersih nggak bisa, mau wudu nggak bisa, ataupun telah mendatangi istrinya kemudian ingin mengangkat hadasnya, hadas besarnya, maka kata Allah, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan memilih tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min,
maka usapkanlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Jadi di sini syaratnya adalah sakit ataupun tidak adanya air. Caranya bagaimana? Dengan mengusap wajah. Dengan satu kali pukul, kemudian di tanah, setelahnya diusap wajah, dan setelahnya tangan hanya sampai rusuk saja, hanya sampai sini. Ini apa namanya tuh? Pergelangan ya. Bahasa Arabnya rusuk. Sampai pergelangan saja. Sekali sudah cukup. Tidak sampai sini, tidak sampai siku, tidak juga afan sampai ketiak. Lebih-lebih kalau misalnya hadas besar kemudian lihat tanah guling-guling, tidak. Akan tapi ini berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar. Ayat ini atau ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-43 rada mirip, disebutkan turun pada tahun kelima Hijriyah, ketika di bulan Sya'ban, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan Ghazwatul Muraisi', dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Juwairiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengenakan memperhias dirinya dengan kalung. Disebutkan kalungnya pinjam dari Asma, saudarinya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perjalanan di waktu sepertiga malam terakhir, Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buang hajat. Bayangkan perjalanan sepertiga malam terakhir, pasukan besar, Aisyah seorang diri minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghentikan pasukan besar tersebut supaya Aisyah radhiyallahu anha dalam melakukan perjalanan itu lega, santai. Berhenti semua satu pasukan. Kalau kita kan mungkin nganter istri ngomel-ngomel terus ya, ayo cepat. Ini enggak, Rasulullah menghentikan pasukan besar dalam rangka supaya istrinya Aisyah radhiyallahu anha selesai dari hajatnya. Setelah Aisyah radhiyallahu anha kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan apa, ikhwan? Kalungnya, kehilangan kalungnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan untuk mencari kalung. Kalungnya Aisyah, diperintah. Akhirnya ada sebagian sahabat yang sudah mulai mengeluh. Ini ada-ada aja nih. Kita sekarang udah mau mendekat waktu sholat subuh, sudah air nggak ada, nggak tahu dapat airnya kapan, kok ini ngurusin perempuan. Mereka ngomel langsung kepada Rasulullah, tidak bisa disebutkan yang berkata Usaid bin Hudhair. Mau ngomong ke Nabi nggak berani, mereka datangnya ke siapa? Ke Abu Bakar. Mereka mengeluh, gimana nih anak ente ini? Ada-ada saja bikin repot. Udah gampang, kalung ditinggal, biar nanti dapat rezeki kita ganti. Bahasa gampangnya kayak gitu kali ya. Yang penting sholat subuh on time, kita bisa ada air wudhu. Abu Bakar terprovokasi, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiduran dan menjadikan bantalnya adalah pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anha mulai memukul perutnya Aisyah radhiyallahu anha dengan pukulan yang pelan, tapi merasa kesakitan. Dan diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya Aisyah radhiyallahu anha langsung melakukan perjalanan, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akan tapi Aisyah radhiyallahu anha menahan diri, tidak merubah posisinya karena takut apabila dia bergerak Nabi sallallahu alaihi wasallam terganggu. Sampai akhirnya waktu sholat tiba, mereka masih tertahan di tempat tersebut. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat ke-43, karena surat Al-Maidah ini turunnya terakhir-akhir. Ketika tahun 9 Hijriah sampai akhir itu surat Al-Maidah. Adapun surat An-Nisa itu turunnya pada tahun kelima. Turunlah surat An-Nisa ayat ke-43 yang di dalamnya ada perintah apabila tidak memiliki air untuk bertayamum. Maka para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ini? Keringanan. Ini diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaid bin Hudzair yang tadinya itu mengeluh, datang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya mengatakan, "Ma hadhihi hiya awwala barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini perkara ini, keutamaan ini bukanlah keberkahan pertama yang kita dapat dari keluarga kalian, wahai keluarganya Abu Bakar. Antum bayangkan, yang tadinya mencela, yang tadinya ngomel, sekarang apa? Sekarang memuji, luar biasa. Kemudian setelah selesai sholat dengan cara tayamum, setelahnya Rasulullah perintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Gelangnya, kalungnya gimana ikhwan? Apa? Iya, kalungnya di perutnya unta. Jadi kalau nyari 3 hari 3 malam juga nggak bakalan ketemu. Akan tapi itu adalah suatu yang telah Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan itu termasuk keutamaan dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah mengatakan, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukku tanah ataupun bumi sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Dan dalam riwayat yang lain, wa turabuha tahuran inda adamil ma idza lam najidil ma. Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah sebagai alat bersuci ketika kita tidak memiliki air. Kita masuk ke hadis, ikhwan. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan tayamum. Nanti kalau kurang pembahasannya kita lanjutkan Rabu malam Kamis ya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan dan kebaikan. Allahumma amin. Nomor hadis 38, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dari Imran ibn Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang, dia menyendiri, tidak salat bersama dengan kaum, bersama dengan jamaah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya fulanu ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Wahai si fulan, apa yang menghalangi dirimu untuk sholat bersama dengan jamaah? Faqal, ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma. Wahai Rasulullah, saya ini memiliki janabah. Saya ini dalam keadaan hadas besar. Wala ma'a, dan saya tidak mendapati air. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alaika bisa'idi fa innahu yakfik. Wajib bagi engkau itu tanah, fa innahu yakfik, maka sesungguhnya tanah tersebut akan mencukupi engkau
ketika engkau mengambil taharah, ketika tidak memiliki air dan tanah tersebut mencukupi engkau dari air. Perawinya adalah Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf. Beliau adalah Al-Khuzai. Beliau masuk Islam, beliau dan bapaknya ini adalah sahabat. Jadi beliau sahabat dan bapaknya juga sahabat. Jadi apabila kita meriwayatkan perawi dari sahabat dan dia dan bapaknya itu adalah sahabat, maka kita mendoakannya apa? Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kalau ketiga-tiganya sahabat, maka dengan mengatakan radhiyallahu anhum. Kalau putra, anak dan ayah sahabat itu banyak. Yang jarang apa? Anak, ayah, kakek, sahabat. Siapa itu? Ada enggak? Hah? Abu Bakar ya. Abu Bakar sampai cicitnya juga sahabat. Siapa Abu Bakar? Pertama ayahnya dulu, Abu Kuhafah, Abu Bakar, dan ibunya juga Ummu Ruman, sahabat juga. Kemudian putra dan anak-anaknya juga sahabat. Kemudian siapa lagi? Cucunya siapa? Cucunya yang termasuk sahabat itu Abdullah bin Zubair. Itu anaknya Asma binti Abu Bakar. Jadi 4 generasi semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imran dan Husain ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imran radhiyallahu anhu ini memeluk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Khaybar, mengepung Khaybar. Tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Sehingga di tahun-tahun tersebut, di tahun 7 Hijriah masuk Islam sahabat-sahabat besar, Abu Hurairah, Imran ibn Husain, Amr ibn al-As, siapa lagi? Khalid bin al-Walid. Jadi sahabat-sahabat besar mereka masuk Islam pada saat itu. Dan beliau termasuk ulamanya para sahabat. Jadi para sahabat itu yang sering saya ingatkan, para sahabat tidak semuanya para ulama, tidak. Ada yang mereka itu adalah para ulama yang ahli ilmu, yang senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka itu pedagang, bisnismen. Ada yang mereka itu adalah ahli strategi. Seperti Khalid bin Walid. Itu yang senantiasa berada di peperangan dan dari dulu sukanya itu berkelana. Sehingga selera makannya beda dengan Nabi. Khalid bin Walid ini ponakannya Maimunah bintul Haris, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid, Abdullah bin Abbas, ini sepupu. Ketika ada khalahnya, saudarinya Maimunah datang kepada Maimunah, saudarinya itu tinggal di Najd. Dan Najd di sana banyak hewan-hewan yang tidak ada di Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah, Hijaz. Dan ketika datang membawa makanan yang tidak biasa didapati oleh orang-orang Madinah atau orang-orang Mekah. Maka ketika iparnya Nabi ini memasak untuk Maimunah, untuk Khalid bin Walid, untuk Abdullah bin Abbas, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan apa? Makanan yang ia bawa dari Najd. Apa itu? Bob. Nggak tahu, di sini nggak ada. Sekarang kita bisa lihatnya di mana? Di YouTube bisa, antum pencet Bob keluar itu. Bob. Khalid bin Walid begitu ngelihat sangat lahap. Wah, sikat. Wah. Bukan, beda. Mungkin bisa dikatakan bentuknya itu beda sekali sama biawak. Itu Khalid bin Walid sangat lahap sekali.
Rasulullah diem. Rasulullah nggak pernah bepergian, nggak pernah jauh-jauh. Berpergian usia 12 ketemu sama Bakhira, kemudian usia 25 kemana? Dibawa oleh Abu Talib. Selebihnya tidak pernah melakukan perjalanan. Ini Khalid bin Walid sukanya jalan berkelana, sehingga selera makannya pun berbeda. Sehingga kita kembali ke materi kita, Khalid bin Walid tidak pernah meriwayatkan hadis. Akan tapi beliau berperang. Ada yang sahabat yang mereka dagang. Ada yang sahabat yang dia memiliki ilmu yang luar biasa. Seperti Abu Hurairah. Dan termasuk juga siapa? Imran bin Husain. Sedangkan sahabat yang paling alim siapa? Sahabat yang paling alim, paling mengetahui, dan tidak pernah perkataannya dan perbuatannya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ahli ibadah, beliau seorang ulama, dan beliau saudagar besar, sehingga terkumpul pada dirinya semua kebaikan. Termasuk tanda bahwasanya beliau adalah ulamanya Nabi, ulamanya para sahabat. Kalau tidak salah beliau meriwayatkan hadis tidak terlalu banyak, 180 hadis. 180 hadis yang sampai kepada kita. Dan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikirim ke kota Basrah untuk memberikan ilmu kepada orang-orang yang ada di Basrah. Sehingga Al Hasan Al Basri beliau bersumpah, tidak ada orang yang lebih baik yang pernah datang ke kota Basrah yang kebaikannya itu untuk mereka sangat baik sekali selain Imran ibn Husain. Karena Imran datang untuk mengajarkan kebaikan. Dan termasuk keutamaan-keutamaannya bahwasanya para malaikat mengucapkan salam kepada Imran ibn Husain. Luar biasa ya. Jadi mengucapkan salam kepada Imran ibn Husain, dan Imran pun menjawab salam mereka. Yang unik, Imran bin Husain ini sakit perut, ada yang beliau rasakan sakit perutnya itu dengan luar biasa selama 30 tahun. Kemudian karena merasa sakit dengan sakit yang luar biasa, banyak orang yang menyarankan kepada beliau untuk menggunakan kai. Maka ketika beliau menggunakan kai, salam yang sering beliau rasakan dari para malaikat itu menghilang, tidak beliau dapati lagi. Kemudian setelah beliau meninggalkan kai, maka para malaikat mengucapkan salam lagi kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk keutamaan beliau juga, beliau itu termasuk orang-orang yang memakai sutra. Baju sutra. Ini seperti kaidah yang tadi saya sebutkan di permulaan kajian tadi. Bahwasanya semua perbuatan, semua tindakan yang dilakukan oleh seorang siapapun itu, maka haruslah ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kita menggunakan sutra. Kemudian ada sahabat yang menggunakan sutra. Maka harus kita yakini bahwasanya perbuatan sahabat ini tidak tepat, karena menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau bagaimana kedudukannya, mau bagaimana yang ia lakukan, harus kita yakini ini salah karena menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setelahnya bisa kita beri uzur bahwasanya sahabat ini bisa jadi tidak sampai kepada beliau larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Dan bisa jadi beliau orang-orang yang telah tahu tentang hadis tersebut akan tapi lupa tentang apa yang telah sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun wafat di kota Basrah.
pada tahun 52 Hijriyah. Jadi antum perhatikan syariatnya tayamum itu turun pada tahun kelima Hijriyah, dan Islamnya Imran ibn Husain pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi ada kemungkinan juga apabila beliau ini pelaku di dalam hadis ini sebagai orang yang tidak sholat, bisa jadi beliau adalah orang yang tidak tahu tentang syariatnya tayamum. Ataupun beliau mengetahui tentang syariat tayamum, bisa jadi juga ada kemungkinan bahwasanya meyakini bahwasanya tayamum itu hanya untuk hadas kecil saja. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Rabu dengan membahas hadis Imran ibn Husain ini dan hadis lainnya. Hadis tayamum ini cuma ada 3. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.